Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan ibu mertua yang tega membuang cucunya sendiri. Tak butuh waktu lama, ini yang ia alami. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki dan mendapatkan banyak pahala. Amin. Rini, seorang ibu muda yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana, terbangun di tengah malam dengan perasaan panik. Nafasnya tersengal, matanya mencari-cari anaknya yang biasanya tertidur pulas di sampingnya. Hatinya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa Dika, bayi kecilnya yang baru berusia beberapa bulan, tidak ada di tempat tidurnya. Dengan gemetar, Rini berlari keluar, memanggil suaminya, Hadi, yang sedang duduk dengan tatapan kosong di kursi tua. "Reza, Rafa mana?" teriak Rini, suaranya penuh kecemasan. Reza menunduk, enggan menatap istrinya, dan hanya menggumamkan kata-kata yang membuat hatinya hancur. "Ibu bawa dia semalam." Rini terkejut. "Ibu? Apa maksudmu? Kenapa ibu bawa Rafa?" Hadi menatap lantai, tidak berani menjawab. Dalam kebingungannya, Rini berlari keluar dari rumah, mencari setiap sudut jalanan dengan harapan bisa menemukan bayinya. Dia berlari tanpa alas kaki, tanpa kerudung, dan air mata mengalir tanpa henti. Di sepanjang jalan, orang-orang yang ditemuinya hanya menatap bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai di sebuah pasar, seorang penjual sayur melihat Rini yang terlihat sangat panik. "Tadi subuh, ada bayi dibuang di pasar belakang," kata penjual sayur itu. Dengan napas terengah-engah, Rini berlari menuju pasar. Hatinya hampir berhenti saat dia melihat bayinya yang tergeletak di atas kain usang, dengan tubuh menggigil kedinginan. Pak Sumarno, seorang pemulung yang tinggal di dekat pasar, memeluk bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Allah, siapa yang tega membuang anak sekecil ini?" kata Pak Sumarno, dengan suara bergetar. Rini langsung berlari dan memeluk bayinya yang lemah, tangisannya pecah. "Rafa, sayang, maafkan ibu," isaknya. Di dalam rumah besar yang mewah, Bu Rina, ibu mertua Rini, sedang duduk santai di ruang tamu, menikmati secangkir teh. Namun, malam itu, ia merencanakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Di balik pagar rumahnya yang tinggi, Bu Rina menyuruh pembantunya untuk membawa bungkusan kecil, bayi yang tidak diinginkan, dan membuangnya begitu saja di pasar. "Jangan bilang siapa-siapa, biarkan saja bayi itu di sana. Aku tidak ingin cucu dari perempuan miskin itu tinggal di rumah ini," katanya dengan suara dingin. Semua dilakukan tanpa rasa kasihan, hanya karena anak menantunya berasal dari keluarga miskin. Rini tidak tahu bahwa malam itu, kehidupan keluarganya akan berubah selamanya. Setelah menemukan bayinya yang dibuang, Rini merasakan amarah yang membara. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal ketidakadilan terhadap dirinya, tetapi juga terhadap anaknya. "Aku akan menuntut keadilan," pikirnya dalam hati. Namun, tantangan yang harus dihadapinya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bab pertama ini menyentuh hati penonton, memunculkan rasa penasaran yang mendalam untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Rini, yang merasa sangat terluka dan terhina, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Bu Rina, ibu mertuanya yang kaya raya, untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam perjalanan ini, Rini harus berhadapan dengan ketidakadilan yang tak terbayangkan sebelumnya, dan berjuang demi keadilan untuk anaknya, Rafa. Pagi itu, suasana di rumah Rini terasa lebih berat dari biasanya. Dika, meskipun masih lemah, tampak sudah sedikit lebih sehat. Namun, Rini dan Hadi tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Ketika Rini menatap bayinya, pikirannya dipenuhi rasa takut. "Apa yang akan terjadi padamu, Rafa?" gumamnya pelan, menahan air mata yang hampir saja jatuh lagi. Setelah kejadian malam itu, kabar tentang bayi yang dibuang mulai tersebar di sekitar pasar. Orang-orang mulai berbisik-bisik, sebagian besar tidak tahu siapa orang tua bayi itu, sementara yang lain mulai menduga-duga. Namun, ada satu hal yang pasti.
Bayi yang dibuang itu adalah cucu dari Burina, wanita kaya yang terkenal dengan kekayaannya yang melimpah dan rumah megah yang berdiri kokoh di ujung kota. Di dalam rumah besar itu, Burina duduk dengan tenang. Meski wajahnya tampak dingin dan tak menunjukkan penyesalan, ada kegelisahan di dalam dirinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikirnya, menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab. Semua orang di sekitar mulai berbicara tentang video yang viral, tentang wanita muda yang menangis dan mengguncang gerbang rumahnya, tentang bagaimana seorang ibu mertua tega membuang cucu kandungnya sendiri. Sementara itu, Rini merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal keadilan bagi dirinya, tetapi juga soal masa depan Rafa. Tanpa banyak kata, Rini memutuskan untuk pergi ke rumah Burina lagi. Ia tidak akan membiarkan anaknya hidup dalam ketakutan dan rasa malu yang dibawa oleh keluarga mertuanya. Aku akan menghadapi ibu mertuaku, tekadnya, meskipun ia tahu ini akan menjadi perjuangan berat. Dengan membawa Dika di pelukannya, Rini berdiri tegak di depan gerbang besar rumah Burina. Di tangan kanannya, ia memegang secari kertas berisi tuntutannya, yang ia persiapkan dengan hati-hati. Buka pintunya, Burina, teriaknya dengan suara yang penuh keberanian. Aku ingin bicara denganmu. Dari dalam rumah, Burina menatap Rini melalui kamera CCTV. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kemarahan yang jelas. Jangan buka gerbang itu, katanya kepada pembantunya dengan suara tegas. Biarkan dia tahu diri, dia tak pantas berdiri di depan rumah ini. Rini terus berteriak, meskipun suaranya semakin serak. Aku tidak takut miskin. Aku tidak akan diam. Saat anakku hampir dibunuh, dia harus bertanggung jawab. Tangannya mengguncang-guncang gerbang dengan penuh amarah. Dalam hatinya, ia merasa lelah, tapi tekadnya lebih kuat dari apapun. Ia tidak akan mundur. Namun, dari balik pagar rumah besar itu, tidak ada suara, tidak ada pintu yang terbuka. Semua yang ada hanyalah dinding besar yang menghalangi Rini untuk masuk. Tetangga mulai berdatangan, beberapa dari mereka diam-diam merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, sambil berbisik-bisik. Bukankah itu menantu Burina? Bayi itu katanya cucunya. Kenapa malah dibuang ke pasar? Tiba-tiba, dua satpam datang menghampiri Rini, mencoba menghentikannya. Ibu, tolong jangan ganggu. Ini perintah dari dalam, kata salah satu satpam. Rini tidak peduli, ia terus mengguncang gerbang. Katakan pada Burina, aku tidak takut. Anak saya tidak salah. Dan dia harus mempertanggungjawabkan semua ini. Teriak Rini dengan suara yang semakin keras. Dua satpam itu hanya bisa menunduk, tidak berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar masalah keluarga biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sementara itu, di dalam rumah Burina, kegelisahan mulai terlihat di wajahnya. Ia tahu, rahasia itu tak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Semua orang mulai tahu, dan kehormatan keluarga yang selama ini ia banggakan, kini mulai runtuh. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin berat bagi Rini dan Hadi. Setiap langkah mereka dihantui ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Rini tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan ia harus lebih berani lagi. Namun, yang paling mengganggu adalah perasaan takut kehilangan anaknya, Dika, yang selalu terbayang dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi jika ibu mertuaku datang dan mengambilnya lagi? Pikirnya. Sementara itu, di rumah Burina, suasana semakin tegang. Video yang beredar tentang Rini yang menangis di depan gerbang rumah Burina semakin tersebar luas. Warga sekitar mulai membicarakan hal itu, dan media sosial penuh dengan komentar tentang perbuatan Burina yang kejam terhadap cucunya sendiri. Burina, yang selama ini selalu tampak angkuh dan tak terjamah, mulai merasa terpojok. Namun, di dalam dirinya, masih ada rasa malu yang besar. Semua yang dia bangun, semua kekayaan yang dia kumpulkan, kini mulai hancur seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengetahui apa yang telah dilakukannya. Rini tidak mau hanya berdiam diri. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi Burina secara langsung, ia bisa mendapatkan keadilan untuk Dika. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi,
Ia merasa ini adalah langkah terakhir yang harus diambil. Aku akan menghadapi ibu mertuaku, apapun yang terjadi, pikirnya, dengan tekad yang semakin bulat. Pada pagi hari berikutnya, Rini dan Hadi pergi ke kantor pengacara untuk mencari cara agar kasus ini bisa dibawa ke pengadilan. Mereka tidak ingin hanya berdiam diri dan membiarkan Burina lepas begitu saja. Di sisi lain, Reza, suami Rini, merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa ibunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun ia juga tahu bahwa keluarga Burina memiliki banyak pengaruh. Bagaimana kalau ibu benar-benar menuntut kita? Pikirnya, merasa cemas dengan segala kemungkinan. Namun, Rini tidak peduli lagi. Ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan, dan dia akan berjuang mati-matian demi anaknya. Apapun yang terjadi, kita harus melawan ketidakadilan ini, kata Rini dengan penuh semangat, meskipun hatinya terisi oleh kekhawatiran. Ia ingin memastikan bahwa Dika tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan keadilan. Hari itu, suasana di pengadilan sangat berbeda. Orang-orang yang hadir di sana tidak hanya penasaran dengan hasil sidang, tetapi juga ingin melihat apa yang akan terjadi pada keluarga Burina, yang selama ini dikenal sebagai keluarga yang tak tergoyahkan. Rini dan Hadi duduk di bangku sidang, tangan mereka saling menggenggam erat. Di sisi lain, Burina duduk dengan wajah tegang, meskipun ia berusaha mempertahankan sikap angkuhnya. Ia tahu, ini adalah momen penentu bagi dirinya. Sidang dimulai, dan suasana langsung hening saat hakim memasuki ruang sidang. Semua mata tertuju pada Burina, yang tampak gelisah. Tak lama kemudian, giliran Rini yang diminta untuk memberikan kesaksian. Ia berdiri dengan kepala tegak, meskipun hatinya bergetar. Saya ditolak karena miskin, kata Rini, suaranya bergetar. Saat saya melahirkan, tak satu pun keluarga suami saya datang. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya ditendang keluar. Dan setelah itu, bayi saya dibuang oleh ibu mertua saya sendiri. Di baliknya, Burina hanya bisa menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata untuk membela dirinya. Ia tahu, semua bukti sudah ada. Rekaman video, saksi yang melihat kejadian, dan pengakuan dari Reza, anak kandungnya sendiri, sudah cukup untuk menjatuhkan hukumannya. Sekali lagi, Rini menatap Burina, ini adalah anak saya, dan Anda telah membuangnya hanya karena status sosial saya yang tidak setara dengan keluarga Anda. Anda harus bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Semua mata tertuju pada Burina, menunggu pengakuannya. Akhirnya, giliran Burina yang diminta untuk berbicara. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan hening. Saya hanya ingin menjaga kehormatan keluarga saya, katanya, dengan suara pelan. Saya tidak tahan melihat nama besar kami tercemar karena menantu saya yang datang dari keluarga miskin. Pengakuan itu mengguncang semua yang ada di ruang sidang. Semua orang terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Seorang nenek, yang seharusnya melindungi cucunya, malah tega membuang darah dagingnya sendiri demi harga diri yang kosong. Hari-hari setelah keputusan pengadilan terasa berbeda bagi Rini dan Hadi. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil yang sederhana, namun ada rasa damai yang tumbuh di hati mereka. Meskipun mereka masih merasakan sakit dari segala yang telah terjadi, mereka tahu bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Keputusan pengadilan tidak hanya memberikan keadilan untuk Dika, tetapi juga mengembalikan martabat yang telah lama dirampas. Reza, suami Rini, yang selama ini merasa terbelah antara ibu dan istri, akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri teguh di samping keluarganya. Meski hubungan dengan ibunya semakin renggang, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpihak pada ketidakadilan. Aku akan selalu mendukungmu, Rin. Aku janji, mulai sekarang, kita akan berjuang bersama, ucapnya dengan tulus. Suatu sore, Rini duduk di teras rumah kontrakannya, memandang Dika yang sedang tertidur dengan damai di pelukannya. Setiap detik yang berlalu terasa penuh dengan rasa syukur. Aku tahu hidup kita tidak mudah, pikirnya. Tapi selama kita bersama, aku yakin kita akan selalu punya harapan. Sementara itu,
Bu Rina, yang kini hidup sendirian di rumah besar yang dulu penuh kemewahan, mulai merasakan akibat dari tindakannya. Bisnisnya yang semula berkembang pesat kini merosot tajam. Teman-teman sosialitanya yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Dan nama baik keluarga yang dulu ia banggakan kini tercemar. Tidak ada lagi pembantu yang menyajikan teh di ruang tamunya. Tidak ada lagi keramaian di rumah megah itu. Semua terasa kosong, dan Bu Rina hanya bisa duduk sendirian, menatap layar ponselnya yang penuh dengan komentar tajam dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Hatinya penuh dengan penyesalan, namun juga kebingungan. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Pikirnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari, meskipun ia memiliki segalanya, ia kehilangan yang terpenting, rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Di sisi lain kota, Rini dan Hadi terus melangkah maju. Mereka mungkin tidak punya banyak harta, tetapi mereka memiliki cinta dan keluarga yang saling mendukung. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan bersama, ucap Rini dengan senyuman hangat, memeluk Dika yang mulai terbangun. Kami mungkin tidak punya semuanya, tapi kami punya satu sama lain. Dengan langkah yang penuh harapan, Rini dan Hadi tahu bahwa hidup mereka akan terus berjalan. Setiap perjuangan, setiap air mata, telah mengajarkan mereka arti ketulusan dan keberanian. Mereka mungkin belum tahu apa yang akan datang, tetapi yang pasti, mereka akan selalu berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Hari itu, hujan mulai reda, dan sinar matahari perlahan menyinari kota. Sebuah awal baru dimulai untuk Rini, Hadi, dan Dika. Mereka tahu, meskipun masa lalu penuh dengan luka, masa depan mereka akan lebih cerah. Karena mereka telah membangun kembali hidup mereka dengan cinta dan harapan.